Bau melati yang menusuk hidung masih saja melekat di udara, bercampur dengan aroma dupa yang terbakar habis. 3 hari sudah berlalu sejak makam Reza ditutup oleh tanah. 3 hari yang terasa seperti sewindu bagi Alina. Matanya bengkak, air matanya sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya yang pucat. Rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung dari badai kesedihan kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang Reza, kenangan yang kini terasa begitu menyakitkan. Di ruang tengah, yang biasanya hangat dengan tawa Reza, kini terasa beku. Foto-foto pernikahan mereka, yang dulu dipajang dengan bangga, seakan-akan ikut berduka. Alina duduk di sofa, memeluk rat bantal yang dulu selalu dipeluk Reza saat menonton televisi. Di pangkuannya, Raka, putranya yang baru berusia 3 tahun, sedang tertidur pulas. Anak itu belum mengerti apa-apa. Ia hanya tahu ayahnya pergi dan belum kembali. Suara langkah kaki yang berat memecah keheningan. Farida, ibu mertuanya, masuk ke ruang tengah. Wajahnya yang biasanya kaku dan dingin kini tampak lebih keras dari biasanya. Tatapannya menyorot tajam ke arah Alina, seolah-olah ia sedang melihat musuh. Sampai kapan kau akan terus bermalas-malasan seperti ini, Alina? Suara Farida datar, tanpa nada simpati sedikit pun. Alina mendongak, terkejut. Maaf, Bu, saya. Cukup. Aku sudah muak melihatmu terus-terusan meratapi kematian anakku. Potong Farida dengan nada yang penuh amarah. Kau ini istri macam apa? Kau bahkan tidak bisa menjaga suamimu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Alina. Hatinya perih. Bagaimana bisa Farida mengatakan hal kejam seperti itu di tengah duka? Alina berusaha menahan air matanya. Tidak ingin terlihat lemah di depan wanita yang sudah menyakitinya sejak awal pernikahannya. Kecelakaan itu bukan salah saya, Bu. Ujar Alina dengan suara bergetar. Saya sudah melakukan segalanya. Tidak, itu salahmu. Farida menuding Alina dengan jari telunjuknya. Jika kau tidak membiarkan Reza mengemudikan mobilnya dalam keadaan lelah, semua ini tidak akan terjadi. Dia meninggal karena ulahmu. Alina menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergetar. Tangan dingin Farida mendorong pundaknya dengan kasar, membuat tubuhnya hampir tersungkur. Di atas pangkuannya, Raka terbangun, menangis karena terkejut. Tangisan Raka semakin membuat hati Alina hancur. Kau lihat? Kau bahkan tidak bisa membuat anakmu diam. Bentak Farida. Aku tidak butuh menantu pembawa sial seperti dirimu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Alina menatap Farida dengan mata yang berkaca-kaca. Bu, saya mohon ini rumah Reza. Rumah saya juga. Lagi pula, Raka adalah cucu ibu. Tidak, dia bukan cucuku. Dia hanya anak dari istri pembawa sial. Aku tidak sudi punya cucu sepertinya, kata Farida. Aku sudah muak melihatmu di rumah ini. Pergi, dan jangan pernah kembali. Tangan Farida menarik koper yang sudah terisi penuh dengan barang-barang Alina. Koper itu ditarik dan dilemparkan keluar rumah. Alina terkejut. Air matanya tak terbendung lagi. Bu, kenapa? Bu? Kenapa ibu setega ini? Farida tidak menjawab. Ia hanya mendorong Alina keluar dari rumah, diikuti oleh tangisan Raka yang memilukan. Kau sudah tidak punya tempat di sini. Pergilah. Pintu kayu yang kokoh itu tertutup rapat. Bunyinya yang keras memantul di udara. Alina berdiri mematung di depan rumah yang dulu ia sebut surga. Di tangannya, Raka terus menangis. Ia tidak mengerti mengapa sang nenek begitu tega. Angin dingin berembus. Alina merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Dengan hati yang hancur, ia mengambil koper dan berjalan pergi. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu satu hal, ia harus kuat. Demi Raka, demi janjinya pada mendiang Reza, dan demi dirinya sendiri. Ini adalah babak baru dalam kehidupannya. Babak yang penuh dengan penderitaan, tetapi juga penuh dengan janji. Dengan langkah gontai, Alina berjalan pergi, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit. Ia memeluk Raka dengan erat. Tenang, sayang.
Mama akan selalu melindungimu. Mama janji, kita akan baik-baik saja, bisiknya, meyakinkan dirinya sendiri lebih dari putranya. Di tengah kesedihan yang mendalam, ada api kecil yang mulai menyala di hatinya. Api amarah, api kebencian. Ia tidak akan membalas perlakuan kejam Farida dengan kekerasan, tetapi ia akan membalasnya dengan cara yang lebih elegan, sukses. Ia akan menunjukkan pada Farida bahwa ia adalah wanita yang kuat, bukan wanita pembawa sial. Alina berjalan terus. Matanya memandang ke depan, ke masa depan yang tidak pasti. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang. Ia akan bangkit. Demi Raka, demi dirinya sendiri. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya. Perjalanan yang akan menguji kekuatan, keteguhan, dan tekadnya. Farida mengawasi dari balik pintu. Senyum puas tersungging di bibirnya yang tipis. Ia mengunci pintu, memastikan Alina tidak bisa kembali. Akhirnya, tidak ada lagi wanita pembawa sial di rumah ini. Gumamnya, merasa seolah-olah ia telah membersihkan rumah dari kotoran. Sementara itu, Alina berjalan tanpa tujuan. Jalanan sepi. Hanya lampu jalan yang menjadi saksi bisu. Ia berjalan tanpa henti sampai ia merasa lelah. Ia kemudian berhenti di sebuah taman. Ia duduk di bangku taman, memeluk Raka yang tertidur dengan erat. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin melindungi putranya. Alina mengeluarkan ponselnya, tetapi layarnya kosong. Ia baru ingat bahwa Farida telah mengambil dompet dan tasnya. Ia tidak punya uang, tidak punya apapun. Ia hanya punya Raka. Keesokan harinya, ia bangun dengan tubuh yang lelah. Raka terbangun dan menangis karena lapar. Alina memeluknya dengan erat. Tenang, sayang. Mama akan cari makanan. Alina mulai berjalan lagi. Ia mencari restoran atau warung makan yang bersedia memberinya pekerjaan. Ia sudah mendatangi puluhan tempat, tetapi tidak ada yang menerimanya. Mereka semua menolak karena ia tidak punya kartu identitas dan tidak punya pengalaman kerja. Hingga akhirnya, ia sampai di depan sebuah toko roti kecil. Aroma roti yang baru keluar dari oven tercium sampai ke hidung. Alina masuk ke dalam toko itu dan bertemu dengan pemiliknya. Seorang wanita paruh-baya bernama Busri. "Maaf, Bu, apakah ada pekerjaan di sini?" tanya Alina dengan suara serak. Busri menatap Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia melihat mata Alina yang bengkak, wajahnya yang pucat, dan pakaiannya yang kumal. Ia merasa kasihan pada Alina. "Kamu siapa, Nak? Mengapa kamu terlihat begitu menyedihkan?" tanya Busri. Alina menceritakan semua yang terjadi padanya. Busri mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Setelah Alina selesai bercerita, Busri tersenyum. "Nak, saya tidak punya pekerjaan untukmu. Tapi, saya bisa memberimu makanan untuk anakmu. Ambillah ini," ujar Busri, memberinya sekantung roti. Alina menangis terharu. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." "Sudahlah, Nak, jangan menangis lagi," kata Busri. "Kamu harus kuat. Demi anakmu." Kata-kata Busri bagai air hujan di padang gurun. Hati Alina yang hancur perlahan-lahan mulai pulih. Ia merasa ada secercah harapan. Ia memeluk Raka dengan erat. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Mama janji." Alina terus berjuang. Ia mengambil semua pekerjaan yang ditawarkan padanya. Tidak peduli seberapa kotor atau lelahnya pekerjaan itu. Ia menjadi asisten rumah tangga, pelayan restoran, dan pencuci piring. Ia juga menyisihkan sedikit uangnya untuk menabung. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Raka. Ia tidak lagi memikirkan Farida. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia hanya memikirkan masa depan. Masa depan yang cerah untuk Raka. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan kembali ke rumah itu. Ia akan kembali sebagai wanita yang kuat, wanita yang sukses. Ia akan kembali untuk menunjukkan pada Farida bahwa ia adalah wanita yang tangguh, bukan wanita pembawa sial.
Setelah malam yang penuh air mata di taman kota, fajar menyingsing, membawa cahaya yang terasa begitu asing bagi Alina. Ia tidak lagi berada di rumah megah yang ia tinggali selama 5 tahun, tetapi di sebuah kontrakan kecil yang ia sewa dengan sisa uang di dompetnya. Kontrakan itu hanya terdiri dari 1 kamar dan sebuah kamar mandi. Dindingnya lembab, baunya apek, dan tidak ada perabotan yang layak. Namun, Alina tidak peduli. Ia hanya bersyukur bahwa ia memiliki tempat untuk berlindung dari dinginnya malam. Di sudut ruangan, sebuah jendela kecil yang pecah memperlihatkan pemandangan jalanan yang sibuk. Kontras yang tajam antara dunia di luar dan kekosongan di dalam hatinya. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang tak kenal lelah. Alina menyadari bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Ia harus mencari pekerjaan. Ia mulai dari bawah, bekerja serabutan di mana saja yang mau menerimanya. Ia pernah menjadi pelayan di sebuah warung nasi, mencuci piring hingga tangannya keriput dan kaku. Ia juga pernah menjadi asisten rumah tangga, membersihkan rumah-rumah besar dengan upah yang sangat kecil. Setiap sen yang ia dapatkan, ia simpan untuk membeli makanan untuk Raka. Ia bahkan rela tidak makan, asalkan Raka bisa makan dengan kenyang. Suatu malam, Raka demam tinggi, tubuhnya menggigil, dan wajahnya pucat. Alina panik. Ia tidak punya uang untuk membawa Raka ke dokter. Ia hanya bisa memeluk Raka, mengompres dahinya dengan air dingin, dan berdoa, "Ya Allah, jangan ambil Raka dariku. Aku mohon," bisiknya dalam hati. Setelah beberapa jam, demam Raka turun. Alina tidak bisa menahan tangis haru. Ia bersyukur Raka bisa melewati malam itu. Pengalaman itu mengubah segalanya bagi Alina. Ia tidak bisa terus-terusan mengandalkan pekerjaan serabutan. Ia harus mencari pekerjaan yang lebih layak. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mencari pekerjaan di media massa. Ia mengirimkan puluhan surat lamaran, tetapi tidak ada satupun yang membalas. Ia tidak menyerah. Ia terus mencoba. Hingga suatu hari, sebuah perusahaan penerbitan kecil membalas surat lamarannya. Mereka membutuhkan seorang editor. Alina tidak memiliki pengalaman, tetapi ia adalah seorang penulis yang hebat. Ia lulusan sastra Indonesia. Ia tahu bagaimana cara menulis, mengoreksi, dan mengedit. Ia memutuskan untuk mencoba. Saat wawancara, pemilik perusahaan, Pak Harun, skeptis. "Kamu tidak punya pengalaman. Nak, bagaimana saya bisa mempercayaimu?" Alina tidak menyerah. "Pak, saya mungkin tidak punya pengalaman, tapi saya punya tekad. Saya akan bekerja keras. Saya akan belajar. Saya tidak akan mengecewakan Bapak," jawab Alina. Pak Harun menatap Alina. Ia melihat ketulusan di mata wanita muda itu. Ia juga melihat semangat yang luar biasa di matanya. Ia memutuskan untuk memberinya kesempatan. "Baiklah, saya akan memberimu pekerjaan. Tapi, jika kamu tidak bisa bekerja dengan baik, saya tidak akan segan-segan memecatmu," kata Pak Harun. Alina tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya janji, saya tidak akan mengecewakan Bapak." Hari-hari awal bekerja sangat sulit. Alina harus belajar banyak hal, mulai dari cara menggunakan software yang baru hingga cara berkomunikasi dengan penulis. Ia sering pulang larut malam, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, semua ini demi Raka, demi masa depan mereka. Suatu hari, ia menerima telepon dari Busri. "Alina, saya punya kabar baik untukmu. Ada sebuah sekolah yang membutuhkan seorang guru. Apakah kamu mau mencobanya?" tanya Busri. Alina terkejut. "Guru? Tapi, saya tidak punya sertifikat guru, Bu." "Tidak masalah. Sekolah itu tidak terlalu peduli dengan sertifikat. Mereka hanya peduli dengan pengalaman. Mereka membutuhkan guru yang bisa mengajar dengan hati," jawab Busri. Alina memutuskan untuk mencoba. Ia melamar pekerjaan itu, dan ia diterima. Ia sekarang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Ia mengajar anak-anak dengan penuh cinta. Ia merasa seperti ia telah menemukan panggilan hidupnya. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi.
Ia sering menceritakan kisah-kisah heroik kepada murid-muridnya. Ia juga sering memotivasi mereka untuk tidak pernah menyerah. Raka kini berusia 5 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Ia suka menggambar, dan ia sering menggambar ibunya, wanita yang ia cintai. Ia juga sering mendengar cerita ibunya tentang masa lalunya. Ia tidak mengerti mengapa neneknya begitu kejam pada ibunya. Tapi, ia tahu satu hal, ia akan selalu melindungi ibunya. Alina sering memeluk Raka. Mama sangat beruntung punya kamu. Sayang, kamu adalah cahaya di kegelapan Mama, bisiknya. Suatu hari, Raka bertanya, Mama, kenapa nenek mengusir kita? Apa kita melakukan kesalahan? Alina memeluk Raka dengan erat. Tidak, sayang, kita tidak melakukan kesalahan. Nenek hanya tidak mengerti, jawab Alina. Tapi, kita harus kuat. Kita harus menunjukkan pada nenek bahwa kita bisa hidup tanpa dia. Raka mengangguk. Aku janji, Ma. Suatu hari nanti, aku akan membalas perbuatan nenek. Aku akan buat dia menyesal, ujar Raka. Alina tersenyum. Tidak, sayang. Mama tidak ingin kamu membalas dendam dengan kebencian. Kita akan membalas dendam dengan kebahagiaan. Kita akan menunjukkan pada nenek bahwa kita bisa lebih sukses dan lebih bahagia tanpa dia, bisik Alina. Dengan 2 pekerjaan, Alina bekerja dari pagi hingga larut malam. Pagi hari, ia mengajar di sekolah. Sore hari, ia bekerja sebagai editor. Ia tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Raka. Ia menabung setiap sen yang ia dapatkan. Ia ingin Raka bisa bersekolah di sekolah terbaik, makan makanan yang terbaik, dan memiliki masa depan yang cerah. Hidupnya penuh dengan kesulitan dan cemoohan. Beberapa orang yang ia kenal mengejeknya, mengatakan bahwa ia adalah wanita yang gagal. Mereka mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa sukses tanpa Reza. Tetapi Alina tidak mendengarkan mereka. Ia hanya fokus pada tujuannya. Suatu hari, ia bertemu dengan teman lamanya, Nita. Nita terkejut melihat Alina. Alina, kamu kenapa? Kamu terlihat sangat lelah. Tanya Nita. Alina menceritakan semua yang terjadi padanya. Nita mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Alina selesai bercerita, Nita memeluknya. Alina, kamu kuat. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melewati semua ini, kata Nita. Aku bangga padamu. Kata-kata Nita bagai air hujan di padang gurun. Hati Alina yang hancur perlahan-lahan mulai pulih. Ia merasa ada secercah harapan. Ia memeluk Nita dengan erat. Terima kasih, Nita. Terima kasih banyak. Nita membantu Alina. Ia memberinya pakaian bekas yang masih layak pakai, mainan untuk Raka, dan beberapa buku cerita. Alina sangat bersyukur. Ia merasa tidak sendirian. Ia tahu, ia punya Nita yang selalu ada untuknya. Masa-masa sulit ini justru membuat hubungan Alina dan Raka semakin erat. Mereka menjadi tim yang tak terpisahkan. Raka adalah motivasi terbesar Alina. Setiap kali ia merasa lelah, ia melihat Raka. Setiap kali ia merasa putus asa, ia mengingat wajah Raka. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus kuat. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sensitif. Ia tahu bahwa ibunya sedang berjuang. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, mencoba membuat ibunya bahagia. Suatu hari, ia melihat ibunya menangis di kamar mandi. Ia tidak tahu mengapa ibunya menangis, tetapi ia tahu bahwa ibunya sedih. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk ibunya dengan erat. Mama, jangan sedih. Raka ada di sini, bisiknya. Alina memeluk Raka dengan erat. Air matanya mengalir deras. Ia tidak pernah merasa begitu dicintai. Ia tahu, ia tidak pernah sendirian. Ia punya Raka. Ia punya cinta putranya. Itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak butuh apa-apa lagi. Seiring berjalannya waktu, kondisi Alina semakin membaik.
Ia berhasil menabung banyak uang dan menyewa sebuah apartemen yang lebih layak. Raka juga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Ia selalu mendapat peringkat pertama di sekolahnya. Ia juga menjadi kapten tim sepak bola. Ia adalah kebanggaan Alina. Suatu hari, Raka bertanya, "Ma, apakah Papa masih ingat aku?" Alina tersenyum. "Tentu, sayang. Papa selalu mengingatmu. Papa mencintaimu," jawab Alina. "Papa ada di sini," bisiknya, menunjuk ke hatinya. Raka mengangguk. "Aku tahu, Ma. Aku juga mencintai Papa," bisiknya. Meskipun hidup mereka jauh lebih baik, Alina tidak pernah melupakan Farida. Ia tidak membencinya, tetapi ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit dan penderitaan yang Farida berikan padanya. Ia masih berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membalasnya. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Malam telah larut, dan lampu jalan yang redup dari balik jendela menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi apartemen kecil Alina. Di atas kasur tipis yang dilapisi spray lusuh, Raka terlelap pulas. Napasnya teratur, damai. Wajah polosnya yang dihiasi bulu mata panjang dan bibir mungil yang sedikit terbuka menjadi satu-satunya pemandangan yang mampu menenangkan hati Alina yang gelisah. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin, memandang lekat-lekat pada sosok mungil yang menjadi seluruh dunianya. Di tengah kesunyian yang mencekam, pikiran Alina melayang kembali ke masa lalu. Kilas balik menyakitkan tentang hari pengusiran itu, tentang tatapan tajam Farida yang menusuk jiwanya, dan kata-kata kejam yang diucapkannya, kembali terputar di kepalanya. Setiap detailnya terasa begitu nyata, seolah-olah baru terjadi kemarin sore. Hatinya kembali berdenyut perih, membiarkan air mata yang sudah lama ia tahan mengalir perlahan di pipinya. Ia menutup mulut dengan tangan agar isakannya tidak membangunkan Raka. Ia tidak ingin Raka melihatnya lemah. Ia ingin putranya hanya melihat sosok ibu yang kuat, tegar, dan tak tergoyahkan. Selama ini, Alina selalu berusaha keras untuk tidak memikirkan Farida dan semua penderitaan yang ia alami. Ia memaksakan dirinya untuk fokus pada pekerjaan, pada Raka, dan pada masa depan yang cerah. Ia membangun tembok tebal di sekeliling hatinya, berharap bisa melindungi dirinya dari kenangan pahit itu. Namun, di malam hari, saat dunia seolah berhenti, tembok itu rapuh. Kenangan itu datang menghampiri, menyeretnya kembali ke lubang hitam keputusasaan. Ia teringat betapa dulu ia pernah begitu mencintai Reza. Mereka bertemu di bangku kuliah, jatuh cinta pada pandangan pertama, dan memutuskan untuk menikah meskipun Farida menentang keras. Farida selalu menganggap Alina tidak pantas untuk Reza, yang merupakan putra satu-satunya dan pewaris tunggal perusahaan keluarga. Alina, yang berasal dari keluarga sederhana, selalu dianggap sebagai wanita mata duitan yang hanya mengincar harta Farida. Ia teringat betapa Reza selalu melindunginya, membela dirinya di hadapan Farida. Reza adalah segalanya bagi Alina, dan ia adalah satu-satunya alasan mengapa Alina mampu bertahan di bawah tekanan Farida. Namun, kini Reza telah tiada. Pelindungnya telah pergi, meninggalkan ia dan Raka sendirian. Air mata Alina mengalir semakin deras. Ia memandang langit-langit yang kotor, bertanya-tanya mengapa takdir begitu kejam padanya. Mengapa ia harus kehilangan suami yang dicintainya, dan pada saat yang sama, harus menghadapi perlakuan kejam dari ibu mertuanya? Ia tidak pernah menyakiti siapapun. Ia selalu bersikap baik, bahkan kepada Farida, meskipun Farida selalu memperlakukannya dengan dingin. Ia hanya ingin hidup bahagia, bersama suami dan putranya. Tiba-tiba, sebuah tekad membara di dalam hatinya. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak akan lagi meratapi nasibnya. Ia tidak akan lagi membiarkan kenangan pahit itu menghancurkannya. Ia akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan, air mata ini menjadi semangat, dan dendam ini menjadi motivasi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membalas semua penderitaan yang ia alami. Ia tidak akan melakukannya dengan kekerasan, tidak juga dengan kata-kata kejam. Itu bukan caranya.
Alina tidak akan pernah menjadi seperti Farida. Ia akan membalas dendam dengan cara yang elegan, dengan cara yang jauh lebih mematikan, kesuksesan. Ia akan membuktikan pada Farida bahwa ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia akan menunjukkan pada Farida bahwa ia bisa lebih kuat tanpa Reza, tanpa harta Farida, tanpa siapapun. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga, wanita yang patut dihormati, wanita yang tidak bisa dihancurkan. Alina melihat Raka yang masih tertidur. Tangannya dengan lembut menyentuh kepala Raka. "Sayang," bisiknya. "Mama janji. Mama akan memberimu kehidupan yang lebih baik. Mama janji. Mama akan membuatmu bangga. Mama janji, suatu hari nanti, kita akan kembali ke rumah itu. Tapi, bukan untuk memohon, melainkan untuk menunjukkan pada mereka bahwa kita bisa lebih baik tanpa mereka." Janji itu menjadi tekadnya. Mulai malam itu, Alina bekerja lebih keras lagi. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih larut malam. Ia tidak lagi mengeluh. Ia tidak lagi merasa lelah. Setiap kesulitan yang ia hadapi, ia jadikan motivasi. Setiap cemoohan yang ia dengar, ia jadikan bahan bakar. Ia tahu, ia tidak berjuang sendirian. Ia punya Raka, dan ia punya janji. Di siang hari, ia adalah guru dan editor yang berdedikasi. Ia memotivasi murid-muridnya, menginspirasi para penulisnya. Ia bekerja dengan penuh semangat, penuh gairah. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk uang, tetapi juga untuk kehormatan dirinya, untuk membuktikan bahwa ia bisa. Malam harinya, setelah Raka tertidur, ia belajar. Ia membaca buku-buku tentang bisnis, tentang investasi, tentang manajemen. Ia belajar dari internet. Ia mengikuti kursus daring gratis. Ia haus akan ilmu. Ia ingin menjadi wanita yang tidak hanya cerdas, tetapi juga cerdas secara finansial. Ia ingin menjadi wanita yang tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi juga bisa sukses. Perlahan tapi pasti, hidup Alina mulai berubah. Upahnya meningkat. Ia menyewa apartemen yang lebih besar dan lebih layak. Ia bisa membeli pakaian yang lebih baik, makanan yang lebih sehat untuk Raka. Raka tumbuh menjadi anak yang bahagia dan cerdas. Ia menjadi murid terbaik di sekolahnya, kapten tim sepak bola. Ia adalah kebanggaan Alina. Raka tidak lagi menangis. Ia tahu, ia punya ibu yang kuat dan tangguh. Ia juga tahu, ia harus tumbuh menjadi anak yang kuat dan tangguh, seperti ibunya. Ia tahu, ia harus melindungi ibunya, sama seperti ibunya melindunginya. Ia tahu, suatu hari nanti, ia harus memenuhi janji ibunya. Suatu malam, Raka bertanya, "Ma, mengapa Mama tidak pernah mengunjungi nenek?" Alina tersenyum. "Nanti, sayang, nanti." Jawabnya. "Kapan?" tanya Raka. "Ketika kita sudah siap," bisik Alina. Raka tidak mengerti. Ia tidak tahu apa yang dimaksud ibunya. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus bersabar. Ia harus menunggu. Suatu hari nanti, ia akan mengerti. Suatu hari nanti, ia akan siap. Alina sering memimpikan Farida. Dalam mimpinya, Farida akan muncul dengan wajah mengerikan, menertawakan penderitaannya dan mengejeknya sebagai wanita yang gagal. Tetapi setiap kali ia terbangun, ia merasa bahwa mimpinya adalah motivasi terbesarnya. Ia tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Ia tidak akan pernah gagal. Bertahun-tahun berlalu, dan janji Alina kepada dirinya sendiri tidak pernah pudar. Ia terus bekerja keras, menabung, dan berinvestasi. Ia menjadi seorang penulis dan editor yang dihormati di perusahaannya. Ia juga memulai bisnis sampingan, menjual buku-buku yang ia tulis secara mandiri. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia menjadi seorang wanita yang sukses. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu mengingat masa-masa sulit, masa-masa ketika ia harus memakan roti basi dan tidur di taman. Ia tidak pernah lupa bahwa ia adalah seorang ibu tunggal yang berjuang untuk putranya. Ia mengajarkan Raka untuk selalu rendah hati, tidak sombong,
dan tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Raka tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, dan berbakat. Ia berhasil lulus dari sekolah terbaik dengan nilai yang sempurna. Ia juga berhasil masuk ke universitas terbaik di negaranya dengan beasiswa penuh. Ia adalah kebanggaan Alina, buah dari kerja keras dan perjuangannya. Pada hari wisudanya, Raka naik ke panggung dan memberikan pidato. Ia tidak berbicara tentang keberhasilannya sendiri, tetapi ia berbicara tentang ibunya. Saya berdiri di sini hari ini, bukan karena saya pintar, bukan karena saya berbakat, tetapi karena saya memiliki seorang ibu yang luar biasa, katanya. Ibu saya adalah pahlawan saya. Ia mengajari saya untuk tidak pernah menyerah. Ia mengajari saya untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia mengajari saya bahwa kesuksesan yang paling manis adalah kesuksesan yang kita raih dengan kerja keras, keringat, dan air mata. Alina duduk di kursi penonton. Air matanya mengalir deras. Ia tidak pernah merasa begitu bangga. Ia tidak pernah merasa begitu bahagia. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah memenuhi janjinya. Setelah pidato, Raka turun dari panggung dan memeluk ibunya. Terima kasih, Ma. Karena Mama, saya bisa menjadi seperti ini, bisiknya. Alina memeluk Raka dengan erat. Tidak, sayang. Kamu bisa menjadi seperti ini karena kamu memiliki hati yang baik. Mama hanya membantumu menemukan jalanmu, bisiknya. Alina dan Raka tidak pernah mengunjungi Farida. Mereka tidak punya alasan. Mereka tidak membencinya, tetapi mereka tidak punya apapun yang bisa dibicarakan dengannya. Mereka telah move on. Mereka telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Namun, Alina tidak tahu bahwa Farida masih memikirkan mereka. Ia tidak tahu bahwa Farida kini hidup dalam kesepian dan penyesalan. Tentu saja, cerita ini akan berlanjut. Ini baru babak pertama. Babak berikutnya akan membawa kita ke masa depan, ketika Raka, sang pemuda yang cerdas dan bertekad, akan memulai misinya untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. 20 tahun berlalu bagai hembusan angin. Raka, si anak kecil yang dulu digendong Alina, kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang tampan, cerdas, dan penuh wibawa. Tatapannya yang tajam dan sorot matanya yang penuh ambisi adalah cerminan dari didikan ibunya. Ia berhasil lulus dari universitas terbaik dengan predikat cum laude dan langsung mendapatkan posisi di salah satu perusahaan multinasional terbesar di negara itu. Namun, tujuan Raka lebih dari sekadar kesuksesan finansial. Setiap langkah, setiap keputusan bisnis yang ia ambil, selalu didasari oleh satu tujuan utama, membalas dendam yang manis atas penderitaan ibunya. Ia tidak pernah melupakan janji yang pernah ia bisikan kepada ibunya di malam-malam yang dingin. Ia tidak akan membalas dengan kekerasan, tetapi dengan kehancuran yang terencana. Setelah beberapa tahun bekerja keras, Raka berhasil menduduki jabatan manajer senior di Departemen Strategi Perusahaan. Posisi itu memberinya akses ke berbagai informasi rahasia, termasuk laporan keuangan perusahaan pesaing. Suatu malam, ketika ia sedang menganalisis data, sebuah nama menarik perhatiannya, Farida Jaya Corp. Nama itu adalah nama perusahaan milik Farida, neneknya sendiri. Raka menelusuri data perusahaan itu lebih dalam. Ia menemukan bahwa Farida Jaya Corp sedang menghadapi masalah keuangan yang serius. Perusahaan itu terlilit hutang yang besar, pendapatannya menurun drastis, dan beberapa investor utamanya telah menarik diri. Perusahaan itu diambang kebangkrutan. Jantung Raka berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia melihat sebuah laporan tentang rencana perusahaannya untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sedang dalam masalah. Ia segera menyusun proposal dan mempresentasikannya kepada atasannya, Tuan Richard. Tuan, saya punya proposal yang menarik, ujar Raka. Farida Jaya Corp, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, sedang dalam masalah keuangan. Perusahaan ini memiliki aset yang sangat berharga, tetapi manajemennya buruk. Kita bisa mengakuisisinya dengan harga yang sangat rendah. Tuan Richard, seorang pria yang cerdas dan berhati-hati, menatap Raka dengan skeptis. Akuisisi adalah hal yang berisiko, Raka.
Kita harus sangat berhati-hati, katanya. Raka tersenyum. Saya tahu, Tuan. Tapi, ini bukan sekadar akuisisi biasa. Ini adalah kesempatan emas. Kita bisa mengubah perusahaan ini menjadi mesin uang. Kita bisa memecat manajemen yang buruk, menggantinya dengan tim kita, dan memulihkan aset-asetnya, ujar Raka. Saya jamin, kita tidak akan merugi. Tuan Richard terkesan dengan kepercayaan diri Raka. Ia setuju untuk membiarkan Raka memimpin tim akuisisi. Baiklah, Raka. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi, jangan pernah mengecewakanku, kata Tuan Richard. Raka tersenyum. Terima kasih, Tuan. Saya janji, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Dengan timnya, Raka mulai menyusun strategi. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam. Mereka menganalisis laporan keuangan Farida Jaya Corp, menemukan semua kelemahan dan kekuatannya. Mereka juga menyusun rencana untuk merehabilitasi perusahaan itu. Setelah beberapa minggu, mereka siap. Raka menghubungi Farida. Nyonya Farida, katanya dengan suara yang tenang dan berwibawa. Saya Raka, perwakilan dari Global Ventures. Kami tertarik untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Di ujung telepon, Farida tertawa sinis. Global Ventures? Aku belum pernah mendengar nama itu. Dan, siapa kau? Tanyanya. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu Anda tahu adalah, kami bisa menyelamatkan perusahaan Anda dari kebangkrutan, jawab Raka. Farida berpikir, ia tidak punya pilihan lain. Hutang-hutangnya menumpuk, dan para kreditor terus-terusan mengancamnya. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Raka. Pertemuan itu diadakan di sebuah restoran mewah. Farida datang dengan pakaian yang mahal, mencoba menutupi kegelisahannya. Ketika ia melihat Raka, ia terkejut. Raka terlihat sangat mirip dengan Reza, suaminya. Matanya, hidungnya, bibirnya, semuanya mengingatkannya pada Reza. Anda terlihat mirip dengan seseorang yang saya kenal, kata Farida. Raka tersenyum, senyum yang sama persis dengan Reza. Kebetulan yang aneh, katanya. Jadi, Nyonya, bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan proposal kami? Farida mengangguk. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang gemetar, ia menandatangani kontrak akuisisi, menjual perusahaannya dengan harga yang sangat rendah. Setelah Farida menandatangani kontrak, Raka mengulurkan tangannya. Nyonya, senang bisa berbisnis dengan Anda. Saya Raka, cucu Anda, katanya. Farida terkejut. Tubuhnya membeku. Ia menatap Raka, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Raka? Anak dari Alina? Tanyanya. Raka mengangguk. Ya, Nyonya. Dan, saya Raka, putra dari wanita yang dulu Anda usir dari rumah Anda, katanya. Farida merasa seperti ia sedang jatuh ke dalam lubang yang dalam. Raka tersenyum. Senyum itu tidak lagi manis, melainkan penuh dengan kemenangan. Farida tidak bisa berkata-kata. Pikirannya kosong. Semua kekuasaan, keangkuhan, dan harga diri yang ia miliki selama ini hancur dalam satu detik. Di hadapannya, duduk seorang pria muda yang berwibawa, sukses, dan memiliki wajah yang sangat mirip dengan putra sematawayangnya, Reza. Ia melihat bayangan Reza di mata Raka, tetapi juga melihat api dendam yang membara. Ia teringat kembali pada hari itu, hari di mana ia mengusir Alina dan putranya. Ia mengingat bagaimana Alina memohon, bagaimana Raka kecil menangis di gendongan ibunya. Ia mengingat dirinya sendiri, yang begitu kejam, yang begitu tidak berperasaan. Ia tidak pernah berpikir bahwa perbuatannya akan kembali kepadanya seperti bumerang yang mematikan. Ia tidak pernah berpikir bahwa anak kecil yang dulu ia sebut pembawa sial, kini akan menjadi orang yang menghancurkan hidupnya. Farida hanya bisa menatap Raka. Ia tidak lagi melihat cucunya, tetapi ia melihat seorang malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menuntut balas. Ia merasa seperti sedang berada di pengadilan, dan Raka adalah hakimnya. Anda sudah mendapatkan yang Anda inginkan, Nyonya,
kata Raka dengan suara tenang. Selamat, Anda kini bebas dari beban perusahaan Anda. Kata-kata itu bagai racun yang menyebar ke seluruh tubuh Farida. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, tetapi bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan kehancuran. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Ia telah kehilangan segalanya. Farida berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan keluar dari restoran. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak peduli jika Raka melihatnya menangis. Ia hanya ingin pergi. Ia ingin menghilang. Sementara itu, Raka duduk di kursinya, memandangi Farida yang berjalan pergi. Ia merasa puas. Ia telah memenuhi janjinya. Ia telah membalas dendam ibunya. Tetapi, ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasa kosong. Ia tahu, membalas dendam tidak akan mengembalikan ayahnya. Ia tahu, membalas dendam tidak akan menghapus air mata ibunya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Alina. "Ma," katanya. Suaranya bergetar. "Saya sudah melakukannya. Saya sudah mendapatkan perusahaannya." Di ujung telepon, Alina terdiam sejenak. Ia tidak terkejut. Ia tahu, Raka akan melakukannya. "Nak, Mama bangga padamu," katanya. Suaranya penuh haru. "Tapi, Mama tidak ingin kamu merasa seperti Mama. Mama tidak ingin kamu menyimpan kebencian di hatimu." "Saya tahu, Ma," jawab Raka. "Tapi, saya harus melakukannya. Saya harus membalas semua yang dia lakukan pada kita." "Kamu sudah membalasnya, sayang," kata Alina. "Kamu membalasnya dengan kesuksesanmu. Kamu membalasnya dengan kebahagiaanmu. Itu adalah pembalasan yang paling manis." Raka terdiam. Ia memikirkan kata-kata ibunya. Ia menyadari bahwa ia telah membalas dendam dengan cara yang salah. Ia telah membalasnya dengan kebencian, bukan dengan kebahagiaan. Ia tahu, ia harus belajar dari ibunya. Ia harus belajar untuk melepaskan masa lalu dan memaafkan. "Mama benar," katanya. "Saya akan belajar." Alina tersenyum. "Mama selalu ada di sini, sayang. Mama akan membantumu," katanya. Raka mengangguk. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia punya ibunya. Ia punya cinta. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia tahu, ia tidak perlu lagi menyimpan dendam. Ia hanya perlu hidup bahagia. Itulah pembalasan yang paling manis. Farida berjalan gontai keluar dari restoran. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Kepalanya berputar, dan kakinya terasa lemas. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang dibangun di atas keangkuhan dan kekuasaan, kini runtuh berkeping-keping. Pintu restoran itu bagai gerbang yang memisahkan dirinya dari kehidupan lamanya. Di balik pintu itu, ia adalah Farida yang berkuasa, Farida yang sombong. Di luar, ia adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak berani pulang ke rumah, karena ia tahu, para kreditor sudah menunggu di sana. Mereka telah meneleponnya tanpa henti selama berhari-hari, mengancam akan menyita semua asetnya, termasuk rumah megah yang ia banggakan. Ia berjalan tanpa tujuan, memandangi wajah-wajah orang asing yang lalu lalang. Mereka semua terlihat bahagia, seolah-olah mereka tidak memiliki masalah. Mereka tidak tahu bahwa di tengah-tengah mereka, ada seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Suara ponsel Farida memecah keheningan. Ia melihat nama, Pak Indra, salah satu kreditor utamanya. Ia mematikan ponselnya, tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ia hanya ingin menghilang. Ia teringat pada hari itu, hari di mana ia mengusir Alina dan Raka. Ia mengingat bagaimana Alina memohon, bagaimana Raka kecil menangis di gendongannya. Ia mengingat dirinya sendiri, yang begitu kejam, yang begitu tidak berperasaan. Ia selalu berpikir bahwa perbuatannya tidak akan memiliki konsekuensi. Ia selalu berpikir bahwa ia bisa lolos dari hukuman. Tapi ia salah. Karma itu nyata. Dan kini ia merasakannya. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Farida.
Ia tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Ia tidur di bangku taman, makan dari sisa-sisa makanan yang ia temukan di tong sampah. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Ia hanya peduli dengan bagaimana ia bisa bertahan hidup. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Mereka semua meninggalkannya, tidak ingin terlibat dengan masalahnya. Farida merasa kesepian. Ia merasa sendirian. Ia merasa seperti ia telah dihukum untuk hidup dalam kegelapan. Suatu malam, saat ia sedang tidur di bangku taman, ia melihat Raka. Raka duduk di bangku lain, berbicara dengan seorang wanita muda yang cantik. Mereka terlihat bahagia. Farida merasakan sakit yang menusuk hatinya. Ia melihat Raka yang dulu ia sebut pembawa sial, kini menjadi pria yang sukses, yang dicintai. Ia melihat Alina, wanita yang dulu ia sebut mata duitan, kini menjadi wanita yang bahagia. Ia menyadari bahwa ia telah salah. Ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah mengusir dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia telah mengusir kebahagiaannya. Ia telah mengusir masa depannya. Dengan hati yang hancur, ia berjalan pergi. Ia tidak berani mendekati Raka. Ia tidak berani berbicara dengannya. Ia tahu, ia tidak pantas untuk berada di dekatnya. Ia tahu, ia tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Pada malam yang dingin, Farida merasa sangat lapar. Ia berjalan ke sebuah restoran. Ia melihat seorang wanita muda berjalan keluar dari restoran, membawa sekantung makanan. Wanita itu melihat Farida, dan ia merasa kasihan. "Bu, apakah ibu mau makanan ini?" tanyanya. Farida menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin menerima belas kasihan. Ia hanya ingin mati. Wanita itu meletakkan makanan di bangku taman dan berjalan pergi. Farida tidak bisa menahan air matanya. Ia duduk di bangku taman, memakan makanan yang diberikan wanita itu. Ia merasa sangat malu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan berakhir seperti ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi seorang wanita tua yang miskin, yang memakan sisa-sisa makanan. Ia selalu berpikir bahwa ia akan hidup bahagia, dikelilingi oleh harta dan kekuasaan. Tapi ia salah. Ia teringat kata-kata Alina. Karma itu nyata. Ia kini tahu apa arti kata-kata itu. Karma itu nyata, dan ia kini merasakannya. Farida merasa bahwa ia telah dihukum. Ia telah dihukum untuk hidup dalam kesepian, dalam kemiskinan, dalam kegelapan. Ia telah dihukum untuk hidup tanpa cinta, tanpa keluarga. Ia telah dihukum untuk hidup tanpa apapun. Farida menyadari bahwa penderitaannya jauh melampaui kehilangan uang dan kekuasaan. Itu adalah kehilangan harga diri. Itu adalah rasa malu yang tak terlukiskan. Ia, yang dulu selalu berjalan tegak, kini harus menundukkan kepala. Ia, yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini harus memohon belas kasihan. Itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada hukuman mati. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bangku taman, sebuah mobil mewah melintas dan berhenti di depannya. Jendela mobil itu terbuka, dan seorang wanita paruh baya menyapanya. Itu adalah Ibu Tina, salah satu teman baiknya. "Farida?" tanya Ibu Tina, tidak percaya. "Apa yang terjadi padamu?" Farida tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya. Ia tidak ingin Ibu Tina melihat betapa menyedihkannya ia. Ibu Tina turun dari mobil dan duduk di sebelahnya. "Farida, bicaralah padaku," katanya. Farida tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, menceritakan semua yang terjadi padanya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan segalanya, bagaimana ia diusir dari rumahnya, bagaimana ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Ia bahkan menceritakan tentang pertemuannya dengan Raka, cucunya yang dulu ia buang. Ibu Tina mendengarkan dengan sabar. Setelah Farida selesai bercerita, Ibu Tina memeluknya. "Farida, aku tidak tahu harus berkata apa," katanya. "Aku tahu,
Kamu telah melakukan kesalahan. Tapi, kamu tidak sendirian. Aku akan membantumu. Kata-kata Ibu Tina bagai air hujan di padang gurun. Hati Farida yang hancur perlahan-lahan mulai pulih. Ia merasa ada secercah harapan. Ia memeluk Ibu Tina dengan erat. "Terima kasih, Tina. Terima kasih banyak," bisiknya. Namun, Farida tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Ia harus bangkit. Ia harus menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus melangkah maju. Ia tahu, ia harus mencari Raka dan Alina. Ia harus meminta maaf. Ia harus memohon pengampunan. Ia harus membayar semua kesalahannya. Di saat yang sama, ia merasakan kelegaan yang aneh. Beban berat di pundaknya, beban kebohongan dan kesombongan, kini telah terangkat. Ia tidak lagi harus berpura-pura. Ia tidak lagi harus memakai topeng. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia bisa menjadi wanita yang tulus. Ia bisa menjadi wanita yang lebih baik. Farida tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia tidak tahu apakah Raka dan Alina akan memaafkannya. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa mendapatkan kembali hidupnya. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus mencoba. Ia harus berani. Ini adalah babak baru dalam kehidupannya. Babak yang akan menguji ketulusannya. Tekad yang membara di dalam hati Farida memberinya kekuatan yang tak pernah ia sangka. Setelah percakapannya dengan Ibu Tina, ia memutuskan untuk mencari Alina dan Raka. Langkahnya tidak lagi gontai. Ada tujuan yang jelas di setiap langkahnya. Ia tidak lagi peduli dengan rasa lapar, lelah, atau malu. Yang ia pedulikan hanyalah menemukan mereka, meminta maaf, dan memohon pengampunan. Ia tahu, ia mungkin tidak akan pernah dimaafkan, tetapi ia harus mencoba. Ia harus membayar semua kesalahannya. Perjalanan itu tidak mudah. Ia tidak punya uang sepeser pun. Ia harus berjalan kaki dari satu kota ke kota lain. Ia harus tidur di stasiun kereta api, di bawah jembatan, dan di bangku taman. Ia harus memohon belas kasihan dari orang asing untuk mendapatkan makanan. Setiap kesulitan yang ia hadapi adalah pengingat akan penderitaan yang ia sebabkan pada Alina dan Raka. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat pada Alina yang harus berjuang sendirian. Setiap kali ia merasa lapar, ia teringat pada Raka yang kelaparan. Itu adalah hukuman yang adil, dan ia menerimanya. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya sampai di kota tempat Alina dan Raka tinggal. Kota itu adalah kota yang modern, penuh dengan gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, dan orang-orang yang sibuk. Farida merasa asing. Kota ini adalah cerminan dari kehidupan yang ia buang. Ia mulai mencari mereka. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak punya alamat, tidak punya nomor telepon. Ia hanya punya satu petunjuk, nama Alina. Ia mulai bertanya kepada setiap orang yang ia temui, apakah mereka mengenal seorang wanita bernama Alina, yang memiliki seorang putra bernama Raka. Tidak ada yang tahu. Setelah berhari-hari mencari, ia mulai putus asa. Ia merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya. Takdir memberinya tekad, tetapi tidak memberinya kesempatan. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bangku taman, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendela mobil itu terbuka, dan seorang wanita muda yang cantik tersenyum padanya. Wanita itu adalah Arini, salah satu teman baik Alina. Arini mengenal Farida dari acara-acara sosial. Ia tidak bisa percaya bahwa wanita di depannya adalah Farida yang dulu ia kenal. "Nyonya Farida?" tanya Arini. Farida menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin Arini melihatnya. Ia merasa sangat malu. Arini turun dari mobil dan duduk di sebelahnya. "Nyonya Farida, apa yang terjadi pada Anda?" tanyanya. Farida tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, menceritakan semua yang terjadi padanya. Arini mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Setelah Farida selesai bercerita, Arini tersenyum. "Saya tahu di mana Alina," katanya. Jantung Farida berdegup kencang.
Ia merasa ada secercah harapan. Tolong, Arini. Tolong bawa saya padanya. Mohon Farida. Arini mengangguk. Ia mengantar Farida ke sebuah apartemen mewah. Ketika mereka tiba, Arini memberitahu Farida, Alina dan Raka tidak lagi tinggal di kontrakan kecil. Mereka tinggal di sini. Mereka sangat sukses. Farida tidak bisa berkata-kata. Ia melihat apartemen mewah itu, dan ia tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras Alina dan Raka. Ini adalah pembalasan yang paling manis. Ia merasa bangga pada mereka, tetapi juga merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Ketika pintu terbuka, Alina terkejut. Ia melihat Farida, ibu mertuanya yang dulu. Tetapi, ia tidak melihat sosok yang sombong dan angkuh. Ia melihat seorang wanita tua yang kurus, kumal, dan penuh penyesalan. Alina, bisik Farida. Suaranya bergetar. Saya ingin berbicara denganmu. Alina mengangguk. Ia mengundang Farida masuk. Di dalam, Raka sedang duduk di sofa, berbicara dengan seorang wanita muda yang cantik. Itu adalah pacarnya, Kirana. Ketika Raka melihat Farida, ia terkejut. Wajahnya yang dulu penuh amarah kini menjadi kosong. Farida berlutut di depan mereka. Ia tidak peduli dengan rasa sakit di lututnya. Ia hanya peduli dengan apa yang harus ia katakan. Alina, Raka, katanya, suaranya serak. Saya datang untuk meminta maaf. Saya tahu, saya tidak pantas untuk dimaafkan. Saya tahu, saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya telah menyakiti kalian. Saya telah menghancurkan hidup kalian. Saya sangat menyesal. Farida menangis. Air matanya mengalir deras. Ia tidak peduli jika mereka menertawakannya. Ia tidak peduli jika mereka mengusirnya. Yang ia pedulikan hanyalah mengatakan yang sebenarnya. Alina melihat Farida. Air matanya juga mengalir deras. Ia memeluk Farida. Ibu, bisiknya. Saya sudah memaafkan ibu. Raka terdiam. Ia melihat ibunya memeluk Farida. Ia melihat ibunya menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia juga memeluk Farida. Nenek, katanya. Saya juga sudah memaafkan nenek. Farida tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, memeluk Alina dan Raka. Ia merasa seperti ia telah kembali ke surga. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan dimaafkan. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan dipeluk lagi. Ia merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua. Alina dan Raka tidak melupakan masa lalu, tetapi mereka telah memaafkannya. Mereka tahu, memaafkan adalah pembalasan yang paling manis. Mereka tahu, mereka tidak bisa hidup dengan kebencian di hati mereka. Mereka tahu, mereka harus melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Farida tidak lagi hidup dalam kesepian. Ia tinggal di sebuah panti jompo yang layak, yang dibiayai oleh Alina dan Raka. Ia tidak lagi makan dari sisa-sisa makanan. Ia makan dengan layak. Ia tidur dengan nyenyak. Ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa damai. Ia merasa bahagia. Di panti jompo, ia sering melihat foto Reza. Ia sering berbicara dengan foto itu. Reza, bisiknya, putramu sangat baik. Istrimu sangat baik. Mereka sudah memaafkan saya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Tetapi ia juga tahu, ia telah diberi kesempatan kedua. Dan, ia akan menghargai kesempatan itu. Ia akan hidup dengan damai, dengan cinta, dengan rasa syukur. Itulah pembalasan yang paling manis. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Alina, Raka, dan Farida mulai pulih. Bukan sebagai hubungan ibu mertua dan menantu yang penuh permusuhan, melainkan sebagai sebuah keluarga yang baru, yang dibangun di atas dasar pengampunan dan kasih sayang. Raka, yang awalnya merasa puas dengan balas dendamnya, kini merasakan kedamaian di hatinya. Ia tidak lagi melihat neneknya sebagai musuh, tetapi sebagai seorang wanita tua yang kesepian yang membutuhkan cinta dan dukungan. Alina sering mengunjungi Farida di panti jompo,
membawa makanan favorit Farida dan menceritakan tentang perkembangan Raka. Farida selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar. Ia sering bertanya tentang pekerjaan Alina, tentang bagaimana ia berhasil menjadi seorang penulis sukses. Ia tidak lagi merasa cemburu atau iri, tetapi bangga. Ia bangga pada Alina, wanita yang ia buang, yang kini telah menjadi wanita yang luar biasa. Suatu hari, Raka datang ke panti jompo dengan Kirana. Mereka berdua memegang tangan Farida dan mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Farida tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Raka dan Kirana, berterima kasih pada mereka. Terima kasih karena telah memberiku kebahagiaan ini, bisiknya. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk melihatmu bahagia. Di hari pernikahan Raka, Farida datang. Ia duduk di barisan paling depan, memandangi cucunya yang tampan, yang kini telah menemukan kebahagiaannya. Ia melihat Alina, yang duduk di sebelahnya. Mereka berdua tersenyum. Air mata haru mengalir di pipi mereka. Farida tidak pernah merasa begitu bahagia. Ia tidak pernah merasa begitu damai. Ia melihat kembali kehidupannya. Ia melihat masa lalunya yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Ia melihat masa kini, yang penuh dengan cinta dan pengampunan. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa menghapus penderitaan yang ia sebabkan. Tetapi ia juga tahu, ia telah diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjadi wanita yang lebih baik. Kesempatan untuk menjadi seorang nenek yang penuh kasih. Farida menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo, dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Ia sering menerima kunjungan dari Alina dan Raka, dan pada suatu hari, ia juga menerima kunjungan dari cicitnya, seorang anak kecil yang cerdas dan berbakat, yang memanggilnya nenek. Pada saat-saat terakhirnya, Farida memegang tangan Alina dan Raka. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih karena telah memaafkan saya. Alina dan Raka memeluknya. Mereka tahu, Farida telah menemukan kedamaian. Mereka tahu, Farida telah mendapatkan pengampunan. Mereka tahu, Farida telah kembali ke surga. Beberapa tahun telah berlalu sejak pernikahan Raka. Keluarga kecilnya kini semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Reza, diambil dari nama almarhum ayahnya, sebagai penghormatan dan pengingat akan cinta yang pernah ada. Reza kecil tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, mewarisi senyum manis dari ayahnya dan sorot mata penuh kasih dari ibunya. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan kebahagiaan, menjadi oase ketenangan bagi Raka setelah segala perjuangan yang ia lalui. Alina kini menjalani masa pensiunnya dengan damai, dikelilingi oleh buku-buku dan kebun bunga kecil di apartemennya. Rambutnya kini telah memutih, tetapi sorot matanya tetap memancarkan kehangatan dan kekuatan yang sama. Alina sering menghabiskan sorenya dengan duduk di balkon, membaca novel-novel klasik, dan sesekali membalas surat dari Nita dan Arini, dua sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Ia sering mengunjungi panti jompo untuk melihat Farida, yang kini semakin lemah. Farida tidak lagi bisa berjalan dengan baik, tetapi pikirannya masih jernih. Setiap kali Alina datang, Farida akan menceritakan tentang kenangannya dengan Reza, tentang bagaimana Reza selalu melindunginya, dan bagaimana ia selalu merasa bangga padanya. Suatu sore, saat Alina sedang duduk di sisi ranjang Farida, Farida meraih tangannya. Alina, bisiknya, suaranya lemah. Saya tahu, saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya telah menyakitimu. Saya telah menghancurkan hidupmu. Alina tersenyum. Ibu, itu semua sudah berlalu, katanya. Kami semua sudah memaafkan ibu. Tapi, saya tidak pernah bisa memaafkan diri saya sendiri, kata Farida. Saya sangat menyesal. Saya menyesal telah kehilangan kalian. Saya menyesal telah membuang kebahagiaan saya. Air mata Farida mengalir, membasahi tangannya yang keriput. Alina memeluknya. Ibu, ibu telah mendapatkan pengampunan. Kami semua mencintai ibu, katanya. Suaranya penuh haru. Farida tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang tidak pernah Alina lihat sebelumnya.
Terima kasih, Alina. Bisiknya. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Farida memejamkan matanya, dan napasnya menjadi semakin lambat. Alina memegang tangannya. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, Farida telah menemukan kedamaian. Ia tahu, Farida telah mendapatkan pengampunan. Ia tahu, Farida telah kembali ke surga. Setelah pemakaman Farida, Raka dan Alina berdiri di depan makamnya. Mereka berdiri dalam keheningan. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Raka meletakkan bunga mawar putih di atas nisan. Nenek, saya harap nenek bahagia di sana. Bisiknya. Kami semua mencintai nenek. Alina memegang tangan Raka. Ayahmu pasti bangga padamu, nak, katanya. Ia pasti bangga melihatmu menjadi pria yang baik, yang penuh kasih. Raka mengangguk. Ia tahu, ayahnya pasti bangga. Ia tahu, ibunya pasti bangga. Ia tahu, ia telah memenuhi janjinya. Beberapa tahun kemudian, Raka dan Kirana membawa anak mereka, Reza kecil, ke rumah lama. Rumah itu kini telah direnovasi dan berfungsi sebagai kantor pusat yayasan sosial yang didirikan oleh Raka, yang fokus membantu anak-anak yang kurang beruntung. Raka memegang tangan Reza, dan mereka berjalan mengelilingi rumah itu. Ayah, mengapa kita ada di sini? Tanya Reza, matanya yang polos memandang sekeliling. Ini adalah rumah kakek dan nenekmu, jawab Raka, suaranya lembut. Ini adalah tempat di mana cerita kita dimulai. Rumah ini adalah saksi bisu dari penderitaan dan kebahagiaan, dari kehilangan dan penemuan. Ayah ingin kamu tahu, bahwa di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga. Di balik setiap penderitaan, ada kebahagiaan yang menunggu. Reza kecil tidak mengerti. Ia tidak tahu tentang penderitaan, tentang balas dendam, tentang pengampunan. Ia hanya tahu bahwa ia sangat bahagia, bahwa ia sangat dicintai. Raka melihat ibunya, yang kini terlihat jauh lebih muda, berjalan ke arahnya. Ia melihat senyum bahagia di wajah ibunya. Ia tahu, inilah kebahagiaan yang sempurna. Ia tahu, balas dendam tidak akan memberinya kebahagiaan. Ia tahu, cinta, pengampunan, dan kebahagiaan adalah pembalasan yang paling manis. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang dibangun di atas dasar cinta, bukan dendam. Dan ia tahu, kisah ini akan menjadi warisan berharga yang akan ia teruskan kepada putranya, Reza kecil. Seiring berjalannya waktu, Raka dan Kirana terus membangun kehidupan mereka. Yayasan yang mereka dirikan berkembang pesat, menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan. Setiap senyum yang mereka berikan, setiap harapan yang mereka tanamkan, adalah bukti nyata dari pelajaran yang Raka dapatkan dari masa lalunya. Ia tidak lagi hidup untuk membalas dendam, tetapi untuk memberikan kebahagiaan. Alina, dengan kebijaksanaannya, menjadi penasihat utama di yayasan tersebut. Ia sering menceritakan kisahnya kepada anak-anak, mengajari mereka bahwa penderitaan tidak harus menjadi akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Cerita Alina menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan ia tidak pernah lagi merasa bahwa ia adalah korban. Ia adalah pahlawan dalam kisahnya sendiri. Suatu hari, Raka duduk di samping Reza, yang kini sudah beranjak remaja. Reza kecil, yang kini memanggil ayahnya dengan sebutan, "Ayah," bertanya, "Ayah, mengapa ayah tidak pernah marah pada nenek Farida? Mengapa ayah selalu memaafkannya?" Raka tersenyum. "Nak," katanya, "dulu, ayah pernah marah. Ayah pernah ingin membalas dendam. Tapi, ayah sadar, balas dendam tidak akan pernah membuat ayah bahagia. Balas dendam hanya akan membuat hati ayah dipenuhi kebencian. Ayah memaafkan nenek bukan karena nenek pantas dimaafkan, tetapi karena ayah pantas untuk bahagia." Reza mengangguk. Ia mengerti. Ia melihat mata ayahnya yang dipenuhi cinta, bukan kebencian. Ia tahu, ayahnya telah menemukan kedamaian. Ia tahu, ayahnya telah menemukan kebahagiaan yang sempurna. Kisah Raka, Alina,
dan Farida menjadi legenda di keluarga mereka. Sebuah kisah tentang penderitaan, tentang perjuangan, tentang pengampunan, dan tentang cinta. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dalam kekuasaan atau harta, tetapi dalam hati yang penuh dengan cinta dan pengampunan. Dan pada akhirnya, Raka dan Alina hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka tahu, mereka telah menempuh perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi mereka tidak menyesal. Perjalanan itu telah membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik, dan itu adalah hadiah yang paling berharga. Waktu terus berjalan, dan Reza, putra Raka, kini telah tumbuh menjadi seorang pria muda yang gagah dan berwibawa. Ia mewarisi kecerdasan ayahnya dan kehangatan hati ibunya. Selama masa kecilnya, ia sering mendengar cerita tentang kakeknya, Reza, tentang perjuangan neneknya, Alina, dan tentang nenek buyutnya, Farida. Ia tidak pernah melihat penderitaan secara langsung, tetapi ia merasakan dampaknya melalui cerita-cerita itu. Cerita-cerita itu tidak hanya menjadi kisah masa lalu, tetapi juga menjadi kompas yang membimbingnya di masa kini. Reza kini mengambil alih kepemimpinan yayasan sosial yang didirikan ayahnya. Ia tidak hanya melanjutkan pekerjaan ayahnya, tetapi juga mengembangkannya. Ia membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, mendirikan klinik kesehatan gratis, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Setiap kali ia melihat senyum di wajah anak-anak yang ia bantu, ia teringat pada cerita tentang ayahnya yang berjuang dari nol, tentang ibunya yang tidak pernah menyerah, dan tentang nenek buyutnya yang akhirnya menemukan penebusan. Suatu sore, Reza mengundang Raka dan Alina ke kantor pusat yayasan, yang tak lain adalah rumah lama Farida Jaya Corp yang telah direnovasi sepenuhnya. Bangunan yang dulu menjadi simbol kesombongan dan penderitaan, kini menjadi mercusuar harapan dan kasih sayang. Raka dan Alina berjalan di antara ruang-ruang yang dulu mereka kenal, kini dipenuhi dengan suara tawa anak-anak dan bisik-bisik harapan. "Ayah, Ibu," kata Reza, suaranya penuh haru. "Kalian telah mengajarkanku bahwa warisan yang paling berharga bukanlah uang, kekuasaan, atau benda. Warisan yang paling berharga adalah hati yang mau memaafkan, semangat yang tidak pernah menyerah, dan cinta yang tulus." Raka dan Alina tidak bisa menahan air mata. Mereka memeluk putra mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa perjalanan panjang mereka akan berakhir di sini, di mana penderitaan diubah menjadi cinta, dan dendam diubah menjadi pengampunan. "Ayah bangga padamu, Nak," bisik Raka. "Ayah bangga melihatmu melanjutkan apa yang telah ayah mulai." Alina hanya bisa mengangguk, terlalu emosional untuk berbicara. Ia melihat wajah putranya, dan ia melihat bayangan Reza, suaminya. Ia tahu, Reza kecil kini telah menjadi pria yang luar biasa, dan ia tahu, suaminya pasti bangga. Pada malam yang tenang, Raka duduk bersama Alina di balkon rumah mereka. Mereka memandangi bintang-bintang, dan Raka memegang tangan ibunya. "Ma," katanya, "dulu, saya pikir balas dendam adalah jawaban atas semua penderitaan kita. Tapi, sekarang saya tahu, itu bukan jawaban. Jawaban yang sebenarnya adalah memaafkan. Jawaban yang sebenarnya adalah mencintai." Alina tersenyum. "Kamu benar, Nak," katanya. "Itu adalah warisan yang ayahmu tinggalkan. Dan, itu adalah warisan yang kini kamu berikan kepada putramu." Kisah Raka, Alina, dan Farida tidak hanya menjadi legenda di keluarga mereka. Kisah itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah bukti nyata bahwa pengampunan dan cinta memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Dan, pada akhirnya, mereka semua menemukan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang dibangun di atas dasar yang paling kokoh, warisan cinta. Tahun-tahun berikutnya membawa kebahagiaan yang berkelanjutan. Raka dan Kirana merayakan ulang tahun pernikahan perak mereka, dengan Reza kini menjadi ayah dari 2 anak yang menggemaskan, sepasang anak kembar, seorang putra dan seorang putri. Alina, yang kini telah menjadi nenek buyut, sering dikunjungi oleh seluruh keluarga. Rumahnya selalu ramai dengan tawa, cerita, dan kehangatan. Ia sering duduk di teras belakang, memandangi cucu dan cicitnya bermain,
Dan ia tidak pernah merasa lebih bahagia. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bangku taman, ia melihat Reza, cucunya, berjalan ke arahnya. "Nenek," katanya, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" Alina tersenyum. "Tentu, nak," katanya. "Nenek, mengapa nenek memaafkan nenek Farida? Mengapa nenek tidak membencinya? Setelah semua yang dia lakukan pada nenek?" tanya Reza. Alina memegang tangan cucunya. "Nak," katanya, "kebencian itu bagai racun. Kebencian akan menghancurkan hatimu, jiwamu. Kebencian akan membuatmu tidak bahagia. Aku memaafkan nenekmu bukan karena dia pantas dimaafkan, tetapi karena aku ingin bahagia. Aku memaafkannya karena aku tidak ingin hidup dengan kebencian di hatiku." Reza mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu, neneknya adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Pada malam hari, Reza duduk di samping putranya, Reza kecil. Ia menceritakan kisah tentang kakeknya, tentang perjuangan neneknya, dan tentang pengampunan yang diberikan kepada nenek buyutnya. Reza kecil mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar. Ia tidak mengerti apa arti penderitaan, tetapi ia mengerti apa arti cinta. Kisah itu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah warisan yang lebih berharga daripada harta apapun. Warisan yang mengajarkan bahwa pengampunan adalah kekuatan, bahwa cinta adalah kebahagiaan, dan bahwa takdir dapat diubah. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Harapan yang didirikan oleh Raka semakin berkembang pesat. Visi dan semangat yang diwariskan dari perjuangan masa lalu telah menjadikannya salah satu yayasan sosial paling dihormati di negeri ini. Reza, sebagai pemimpin baru, tidak hanya melanjutkan program-program yang ada, tetapi juga mengimplementasikan ide-ide inovatif. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib, sehingga ia fokus pada pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Ia juga mendirikan klinik kesehatan keliling yang menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas medis, memberikan layanan kesehatan gratis, dan membawa harapan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Di sisi lain, kehidupan pribadi Reza juga berjalan harmonis. Anak kembarnya, Ardi dan Nisa, kini sudah beranjak dewasa. Ardi, yang mewarisi kecerdasan ayahnya, menjadi tangan kanan Reza di bidang administrasi yayasan, memastikan setiap dana digunakan secara efektif dan transparan. Sementara Nisa, dengan kehangatan hatinya, sering menjadi relawan di panti asuhan, bermain dan mengajar anak-anak. Mereka tidak pernah merasa terbebani. Sebaliknya, mereka merasa bangga menjadi bagian dari keluarga yang membawa begitu banyak kebaikan. Mereka tahu, pekerjaan mereka bukan hanya sebuah tugas, tetapi sebuah warisan yang berharga. Suatu sore, Reza sedang duduk di kantornya. Ia melihat keluar jendela dan memandangi rumah lama Farida Jaya Corp yang kini telah menjadi pusat dari semua harapan. Ia teringat pada cerita ayahnya, tentang bagaimana rumah itu dulunya adalah simbol kesombongan, sebuah tempat di mana kebahagiaan mereka direnggut. Sekarang, rumah itu adalah simbol penebusan, sebuah tempat di mana kebahagiaan baru dilahirkan. Teleponnya berdering. Itu adalah Nisa, putrinya. "Ayah," katanya. "Nenek Alina ingin berbicara dengan ayah." Reza bergegas ke rumah ibunya. Ia melihat ibunya duduk di kursi goyangnya, memandangi foto Reza, suaminya. Alina tersenyum. Matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Wajahnya yang keriput dan rambutnya yang memutih adalah bukti dari perjalanan panjang yang ia tempuh. Tetapi kehangatan di matanya tidak pernah pudar. "Nak," kata Alina, suaranya lemah namun jernih. "Nenek sudah merasa sangat damai. Nenek tidak punya penyesalan apapun. Nenek sudah melihatmu bahagia. Nenek sudah melihat cucu-cucu nenek bahagia. Nenek sudah melihat penderitaan kita diubah menjadi kebahagiaan. Nenek sudah siap untuk bertemu suamimu." Reza tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk ibunya. "Ma, jangan bicara seperti itu," bisiknya. "Kami masih membutuhkan Mama." Alina tersenyum dan mengusap punggung putranya.
Ayahmu juga membutuhkan nenek, katanya. Nenek tidak akan pergi jauh. Nenek akan selalu ada di hati kalian. Beberapa hari kemudian, Alina meninggal dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Pemakamannya dipenuhi oleh orang-orang yang mengenalnya, orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Ia dimakamkan di samping suaminya, Reza, seperti yang ia minta. Raka dan Reza berdiri di depan makamnya. Raka memegang tangan putranya. "Nak," katanya, "nenekmu adalah wanita yang paling kuat yang pernah ayah kenal. Dia mengajarkan ayah bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau uang, tetapi tentang cinta dan pengampunan." Reza mengangguk. Ia tahu, ayahnya benar. Kisah neneknya akan selalu menjadi inspirasi baginya. Sebuah pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang. Dan, pada akhirnya, kisah itu tidak pernah berakhir. Kisah itu terus hidup melalui setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan, setiap senyum yang mereka berikan, dan setiap hati yang mereka sentuh. Kisah itu menjadi warisan yang abadi, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia. Tahun-tahun terus berganti, dan kisah Alina, Raka, dan Farida kini menjadi legenda di keluarga mereka, diceritakan turun-temurun. Reza, setelah menikah dan memiliki anak, seringkali menceritakan kisah itu kepada putranya, Reza kecil, dan putrinya, Nisa. Ia menceritakan tentang perjuangan nenek buyut mereka, Alina, yang tidak pernah menyerah. Ia menceritakan tentang kebaikan hati kakek buyut mereka, Raka, yang memilih pengampunan daripada balas dendam. Dan ia juga menceritakan tentang nenek buyut Farida, yang menemukan penebusan di akhir hidupnya. Suatu malam, saat ia sedang menceritakan kisah itu kepada anak-anaknya, Nisa kecil bertanya, "Ayah, apakah nenek Alina sangat sedih?" Reza tersenyum. "Tentu, sayang," katanya. "Dia sangat sedih. Tapi, dia tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, kebahagiaan akan datang. Dan kebahagiaannya datang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita semua. Karena dia memilih untuk memaafkan." Nisa kecil mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu, nenek buyutnya adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga berjuang untuk kebahagiaan orang lain. Kisah itu menjadi warisan yang berharga, sebuah pengingat bahwa penderitaan tidak harus menjadi akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekuasaan atau harta, tetapi dalam hati yang penuh dengan cinta dan pengampunan. Beberapa dekade kemudian, Reza, yang kini sudah berumur, duduk di kursi rodanya di taman yayasan. Ia memandangi cucu-cucunya bermain di halaman yang dulu menjadi tempat ia belajar arti hidup. Rambutnya telah memutih, tetapi matanya masih memancarkan kehangatan yang sama dengan ayahnya. Di sampingnya, Nisa, yang kini menjadi seorang dokter, tersenyum. Mereka berdua memimpin yayasan itu bersama, meneruskan warisan yang telah diberikan kepada mereka. Reza melihat putranya, Reza kecil, yang kini sudah dewasa, berjalan ke arahnya. "Ayah," katanya, "yayasan kita diundang ke konferensi internasional. Mereka ingin ayah menceritakan kisah kita." Reza tersenyum. "Ayah sudah terlalu tua, Nak," katanya. "Kamu saja yang pergi. Kamu yang harus menceritakan kisah kita." "Tapi, ayah lebih tahu ceritanya," kata Reza kecil. "Ayah tahu ceritanya," kata Reza. "Tapi, kamu yang akan melanjutkannya. Kamu yang akan membawa kisah ini ke dunia. Kamu yang akan menunjukkan kepada mereka bahwa pengampunan dan cinta adalah kekuatan yang sesungguhnya." Reza kecil mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu, ia telah diberi tugas yang sangat penting. Ia tahu, ia harus melanjutkan warisan yang telah diberikan kepadanya. Pada malam hari, Reza duduk di kursi rodanya di teras, memandangi bintang-bintang. Ia teringat pada ayahnya, pada ibunya, pada nenek buyutnya. Ia tahu, mereka semua kini sedang memandangnya dari surga. Ia tahu, mereka semua bangga padanya. Ia tahu,
Mereka semua bahagia. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar. Kebahagiaan yang dibangun di atas dasar cinta, pengampunan, dan warisan yang abadi. Tahun-tahun terus bergulir, dan waktu membuktikan bahwa warisan yang dibangun di atas cinta tidak akan pernah pudar. Yayasan Harapan, yang dulunya hanyalah sebuah mimpi kecil, kini telah menjadi organisasi global yang memiliki kantor di berbagai negara. Mereka telah mengubah ribuan nyawa, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung, menyediakan layanan kesehatan, dan menyebarkan pesan tentang pentingnya pengampunan dan kasih sayang. Reza, cucu dari Raka dan Alina, kini memimpin yayasan tersebut bersama putranya, Reza Muda. Nama, Reza, telah menjadi simbol harapan di seluruh dunia. Suatu hari, Reza tua, yang kini sudah menjadi kakek buyut, duduk di teras rumahnya, memandangi putra dan cucunya. Ia merasa bangga. Ia tahu, ia telah memenuhi janjinya. Beberapa waktu kemudian, Reza Muda diundang untuk berbicara di sebuah konferensi internasional yang sangat prestisius. Ia berdiri di atas panggung, di depan ribuan orang dari berbagai negara. Ia tidak berbicara tentang uang atau kekuasaan, tetapi ia berbicara tentang sebuah kisah. Nenek buyut saya, katanya, suaranya lantang, adalah wanita yang sangat kuat. Ia kehilangan suaminya, dan ia ditinggalkan oleh ibu mertuanya. Ia berjuang sendirian untuk membesarkan putranya, ayah saya, tanpa bantuan siapapun. Ia hidup dalam penderitaan dan kemiskinan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kebahagiaan akan datang. Dan kebahagiaannya datang, bukan karena ia berhasil membalas dendam, tetapi karena ia berhasil memaafkan. Ia menceritakan seluruh kisah mereka, dari awal hingga akhir, dari kesombongan hingga penebusan, dari penderitaan hingga pengampunan. Ia tidak mencoba menyembunyikan keburukan keluarga mereka. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga. Ketika ia selesai, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Ada air mata di mata banyak orang. Mereka tidak melihat sebuah cerita sedih, tetapi sebuah kisah inspiratif tentang kekuatan cinta dan pengampunan. Setelah konferensi, Reza Muda menelepon ayahnya. "Ayah," katanya, "ayah sudah benar. Kisah kita adalah warisan yang paling berharga. Kisah kita telah menyentuh hati banyak orang." Reza tersenyum. "Ayah tahu, nak," katanya. "Ayah tahu, itu akan terjadi." Kisah Alina dan Raka tidak pernah berakhir. Kisah itu terus hidup melalui yayasan yang mereka dirikan, melalui setiap anak yang mereka bantu, dan melalui setiap hati yang mereka sentuh. Kisah itu menjadi legenda yang abadi, sebuah pengingat bahwa penderitaan tidak harus menjadi akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekuasaan atau harta, tetapi dalam hati yang penuh dengan cinta dan pengampunan. Bertahun-tahun kemudian, yayasan tersebut merayakan ulang tahun ke-50. Raka, yang kini sudah sangat tua dan duduk di kursi roda, masih bisa hadir di acara tersebut. Di sampingnya, Kirana juga terlihat menua, tetapi senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Mereka melihat seluruh keluarga mereka, mulai dari anak-anak, cucu, hingga cicit, yang semuanya terlibat dalam yayasan tersebut. Mereka merasa bangga. Mereka tahu, mimpi mereka telah menjadi kenyataan. Reza, cucu dari Raka, berdiri di atas panggung dan berbicara kepada semua orang. Ia menceritakan bagaimana yayasan itu dimulai, bagaimana orang tuanya berjuang, dan bagaimana pengampunan mengubah hidup mereka. Ia berbicara tentang bagaimana yayasan itu bukan hanya tentang memberi uang atau makanan, tetapi tentang memberi harapan, tentang memberi cinta. "Saya ingin berterima kasih kepada dua orang yang paling penting dalam hidup saya," katanya. "Kepada ayah saya, Raka, yang mengajarkan saya tentang pengampunan. Dan kepada nenek saya, Alina, yang mengajarkan saya tentang kekuatan dan cinta yang sejati." Raka tersenyum. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa ia telah diberi hadiah yang paling berharga, melihat keluarganya bersatu,
melihat keluarganya bahagia, dan melihat warisan mereka terus hidup. Setelah acara selesai, Reza Muda, putranya, datang menghampiri ayahnya. "Ayah," katanya, "Nenek Alina pasti bangga pada ayah. Dia pasti bangga melihat apa yang telah ayah bangun." Reza tersenyum. "Ayah tahu, Nak," katanya. "Ayah tahu." Dan pada malam yang tenang, Raka duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang. Ia teringat pada semua yang telah ia lalui. Ia teringat pada ayahnya, yang ia cintai dan sayangi. Ia teringat pada ibunya, yang ia maafkan. Ia teringat pada istrinya, yang ia cintai. Ia tahu, ia telah menemukan kedamaian. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan. Ia tahu, ia telah menemukan akhir dari ceritanya. Sebuah akhir yang bahagia, sebuah akhir yang abadi.